suci, biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Di tengah duka, di tengah duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, penuh kemurahan, kebenaran. Bagi tiga, kemuliaan yang abadi di dalam nikah yang rohani, tak terbandingkan sedikit pun dengan derita sekarang ini. Katakan Tuhan, Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Sekali lagi pun Tuhan, Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Wujud yang nyata dalam kami. Doa pembukaan dan sekaligus firman Tuhan saya serahkan pada Allah Gembala. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan Shalom Elehem. Elehem Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Dan mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur buat petang malam hari ini Tuhan, di mana Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk boleh Tuhan kembali beribadah di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya Allah Roh Kudus akan memenuhkan hati pikiran kami, mengurapi kami semua, baik hamba-Mu
yang memberitakan firman Tuhan maupun jemaatmu yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada dan tempat-tempat di mana kami Tuhan sedang Tuhan menyelenggarakan Zoom ini. Engkau kuduskan Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa lain yang berkeliaran Tuhan di tempat-tempat kami, Engkau usir dalam nama Yesus. Kuasa iblis dan roh jahat disingkirkan semuanya. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus yang akan tinggal di dalam ruangan ini dan tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, petang malam hari ini kita masih berada di dalam suasana kebangkitan Tuhan, ya. Dalam suasana kebangkitan Tuhan, tentunya kita masih teringat, ya, terngiang di dalam telinga kita tentang waktu pemberitaan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan. Nah, sebelum kita akan memasuki hari di mana tentang kenaikan Tuhan nanti, ya, maka hari-hari ini kita akan mengisi pemberitaan firman Tuhan dengan pemberitaan tentang sesudah kebangkitan Tuhan. Dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini merupakan kelanjutan, ya, dari berita Paskah atau kebangkitan Tuhan. Di mana setelah Tuhan bangkit itu bagaimana dengan kondisi dari murid-murid Tuhan, ya, setelah mereka mengetahui bahwa gurunya, ya, yang sudah mati itu bangkit, ya, dan berjanji akan bertemu dengan mereka di Galilea. Nah, sebelum hal itu terjadi, yaitu hari kenaikan Tuhan, maka terlebih dahulu Tuhan itu dalam beberapa kali dia menampakkan diri, ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, dalam jumlah, ya, yang pertama merupakan persekutuan, ya, antara murid-murid Tuhan, rasul-rasul itu, dan juga di dalam penampakan Tuhan pada waktu memperlihatkan tubuh kebangkitannya itu kepada orang banyak, ya. Nah, sebelum itu mari kita akan melihat, ya, tentang bagaimana langkahnya anak-anak Tuhan setelah hari kebangkitan, ya. Itu menjadi tema yang saya akan sampaikan kepada saudara sekalian malam hari ini, ya. Bagaimana langkahnya anak-anak Tuhan setelah hari kebangkitan. Kemanakah langkahnya anak-anak Tuhan setelah hari kebangkitan? Nah, kita harus tahu ini supaya kita juga mengikuti perkembangan firman Tuhan. Sebab Tuhan ingin setelah hari kebangkitan, setelah saudara melihat bahwa Yesus sudah bangkit, ya, bagaimana dengan kondisi kita, ya, kondisi rohani kita? Apakah kita masih tetap, ya, terbakar roh kita, ya, dengan api Pantekosta, ya, dengan api Roh Kudus, ya, atau sebaliknya keadaan kita masih suam-suam gugur, ya. Nah, mari kita ikuti pemberitaan firman Tuhan. Kemanakah langkahnya anak-anak Tuhan setelah hari kebangkitan? Dalam surat Kolose pasal 3 ayat pertama sampai dengan yang keempat, ya, di sana dijelaskan oleh Rasul Paulus bagaimana langkahnya anak-anak Tuhan setelah hari kebangkitan itu. Nanti tolong saudara Henry, ya, akan membacakan. Ya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. 2. Terus? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dalam hidupmu, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
Puji Tuhan, ya. Dalam bacaan firman Tuhan yang baru kita baca di Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 ini, ya, di situ dikatakan kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, kedudukan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa ini menunjuk kedudukannya dia sebagai imam besar. Jadi kita harus tahu, ya, kemana Tuhan setelah dia naik ke surga. Maka di situ dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia pergi ke tingkat surga yang paling tinggi, ya. Sebab tempat itu hanya Allah Bapa yang ada di sana, ya. Dan kalau kita melihat ya bahwa surga itu ada 3 tingkatan, ya. Dan Bapa ini bersama dengan anaknya menduduki tempat yang paling tinggi. Dan kedudukannya di sana adalah sebagai imam besar. Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 2. Surat Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk Ya. kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Iya. Jadi dia yang telah naik ke tempat tinggi itu, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Tahta yang maha besar di surga itu tahtanya Allah, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, ya, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan Tuhan dan bukan oleh manusia. Iya, dan ini berarti dia yang telah naik, ya, dia yang telah duduk di sebelah kanan itu dalam kedudukannya sebagai imam besar. Saudara, kalau dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar, maka kita yang sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga harus mengenal Kristus yang sudah bangkit ini, ya. Dan kita tahu kedudukannya. Bukan berarti kalau dia dikatakan sudah naik ke surga nanti, ya, maka kemudian selesai. Tidak. Tapi dia masih menjalankan tugas sebagai imam besar. Nah, maka kita akan melihat di sini kita akan mengenal dia lebih dalam lagi. Dia bukan cuma saja sebagai penebus dosa, juru selamat, ya, yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia juga yang dikatakan dalam surat Ibrani pasal 8 ayat yang pertama dan kedua ini, dia menduduki tempat sebagai imam besar. Dan ini ada hubungannya dengan ibadah kita, ya. Ibadah kita ini perlu ada imam besar. Imam besar ini bukan manusia, ya. Kalau imam besar manusia, ya ubahnya seperti dalam perjanjian lama, ya, dalam zamannya Taurat, ya, ada imam besar yang mengepalai, yang memimpin ibadahnya bangsa Israel atau umat Tuhan pada waktu itu. Tapi dalam perjanjian baru yang disebutkan imam besar di sini cuma satu, itulah Yesus, ya. Dia adalah imam besar agung yang bukan melayani di tempat buatan manusia, tetapi dia melayani kemah yang didirikan Tuhan, ya. Itulah tubuh kita ini. Haleluya. Jadi kita mengenal di sini. Lalu apa untungnya kalau kita memiliki atau mengenal imam besar, ya? Apa untungnya? Mari kita akan lihat, saudara, di dalam Ibrani pasal 4 sekarang. Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Ya. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita pada pengakuan iman kita. Ya, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi setelah kebangkitan ini kita diajar untuk memegang teguh soal pengakuan iman.
mengaku bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian, dan kemudian setelah itu dia naik ke tempat yang tinggi, ya, kedudukannya di sana dia duduk di sebelah kanan, ya, tahta yang maha tinggi, dan dia duduk sebagai imam besar. Kemudian ayat 15, ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ya. dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini bedanya imam besar manusia, yaitu Harun, dan keturunannya, yaitu imam besar secara manusia, yaitu memang diambil dari suku Lewi, dari keturunan Harun. Ya. Tapi imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu berarti, saudara, ya, kedudukan Yesus sebagai imam besar ini, dia bukan seperti imam besar manusia. Dalam arti kata, dia tidak bisa merasakan, ya, kalau imam besar biasa, saudara, manusia, dia tidak bisa merasakan penderitaan umatnya. Ya. Tapi Yesus tidak. Yesus sebagai imam besar yang turut merasakan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau saudara lemah, saudara sakit mungkin, saudara dalam keadaan terkena coba, saudara kekurangan, ya, saudara merasa ya sesuatu yang tidak nyaman di dalam hidup rumah tangga saudara, semuanya itu Yesus bisa merasakan. Asal saudara percaya dan mengakui dia sebagai imam besar. Nah, ini untungnya mengapa kita harus mengenal Yesus sebagai imam besar. Dia yang tahu apa yang menjadi kerinduan kita, ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, dia tahu. Bahkan di sini dikatai ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya. Jadi Yesus satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua manusia juga termasuk imam-imam dan imam besar, ya, itu pernah berbuat dosa, ya, tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Nah, kemudian dihimbau di sini dalam ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya jadi jangan takut kita menghampiri tahta kasih karunia, supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Haleluya. Untuk menerima rahmat dan menemukan ya kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi ada waktunya, ya. Tuhan akan menolong saudara. Imam besar yang agung itu akan menolong kita, ya. Bukan kita yang menentukan waktunya, tapi Tuhan, ya. Dia yang menentukan. Misalnya kalau saudara kekurangan, ya, saudara sakit, ya, saudara dalam penderitaan, kok rasanya belum bebas ya, masih menderita, masih mengalami ya tekanan, masih mengalami sakit dan sebagainya. Firman Tuhan katakan, ya, Tuhan akan menolong saudara pada waktunya. Dari yang menentukan waktu itu bukan saudara, tetapi pribadi Tuhan sendiri. Dia pasti menolong saudara. Jadi jangan saudara segan-segan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan serta menunggu waktunya Tuhan. Ya, itu yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 tadi. Carilah perkara di atas, kata Kolose pasal yang ketiga tadi, ya. Carilah perkara di atas. Ya, saudaraku, istilah carilah, ya, Tuhan Yesus pernah berkata, carilah maka engkau akan mendapat. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi kalau kita mencari benar-benar, ya, kita akan mendapat apa yang kita cari, ya. Apa yang kita cari, ditambah lagi, mintalah maka engkau akan diberi, ketuk pintu-pintu akan dibukakan. Coba tolong dibaca Injil Lukas pasal yang ke-11. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-9 dan 10. Lukas 11 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Akan diberikan kepadamu. Ya. Ya. Carilah maka kamu akan mendapat. Carilah kamu akan mendapat. Ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Iya, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang Nah, yang meminta menerima. Ya, terus yang yang mencari mendapat. Terus dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. nah, ini janji Tuhan, saudara ya. Jadi kalau saudara mencari Tuhan betul-betul ya, saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan menemukan Tuhan. Carilah Tuhan, maka Dia rela untuk ditemui. Saudaraku, Tuhan tahu penderitaan manusia ini ya, penderitaan saudara dalam kesulitan, dalam kesukaran, ya, dalam kesakitan, dalam menghadapi jalan buntu, Tuhan tahu. Dan Tuhan mengajar supaya kita mencari Tuhan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ya, ketuk pintu. Ini berbicara tentang doa yang permintaan yang bertalu-talu. Orang mengetuk pintu itu bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus sampai pintu dibukakan. Haleluya. Dan yang minta itu akan diberi. Ya, di sini ada 3 janji Tuhan dalam Lukas ini yang baru kita baca. Ya, ini bicara tentang doa. Ya, bicara tentang doa. Jadi kalau kita berdoa, ya memang kemauan kita ini kalau berdoa itu ya sekarang minta, sekarang juga Tuhan kasih. Ya, maunya yang instan, ya. Itu tidak bisa ya. Kalau kita berdoa, kita harus menunggu waktunya Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu akan memberi pertolongan kalau doa kita, mendengarkan doa kita dan Tuhan tergerak hatinya. Itu kalau doa kita seperti yang menjadi maunya Tuhan. Ya, bukan mau kita ya. Tuhan kehendaki tidak. Kalau Tuhan kehendaki pasti Tuhan jawab. Kalau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tunggu waktunya ya. Tunggu waktunya sampai kita mengerti. Ya, untuk apa kita minta ini, minta itu, ya. Saudaraku, Tuhan kasih apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita ya. Kalau benar-benar butuh, Tuhan pasti sediakan ya. Tuhan pasti menolong ya, apa yang menjadi permintaan doa saudara ya. Nah, kita disuruh mencari perkara di atas, kata Rasul Paulus tadi. Tuhan Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka sekaliannya atau semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya, dalam Matius 6 ayat 33. Jadi firman Tuhan mengatakan cari kerajaan surga serta kebenarannya. Saudara, ayat ini ya dalam perikop ini sebelumnya kalau kita baca dari atas ya, maka kita akan menemukan bahwa perikop ini bicara soal kekhawatiran ya. Tuhan bicara tentang kekhawatiran. Saudaraku, mengapa ada khotbah khusus tentang kekhawatiran yang disampaikan Tuhan Yesus? Sebab pada dasarnya manusia ini tidak lepas dari kekhawatiran. Ya, siapa yang tidak pernah khawatir? Ya, jujur, saya juga pernah khawatir. Tapi tidak selalu, tidak selalu khawatir. Ya, sebab kekhawatiran itu akan melemahkan iman kita. Kekhawatiran itu adalah salah satu dari anak panah iblis. Ya, iblis itu di dalam kantongnya anak panah itu itu ada beberapa anak panah. Tapi yang sering digunakan oleh iblis itu adalah anak panah yang berbicara tentang kekhawatiran. Dengan satu anak panah ini yang diambil dari punggungnya iblis ini kemudian dilepaskan, dibidikan dan kena hati kita, maka kita akan menjadi lemah, yaitu kekhawatiran. Itu sebabnya saudara Tuhan khotbah khusus tentang kekhawatiran dalam Matius pasal 6 ini ya. Ayat ini bicara soal kekhawatiran. Ya, coba ayat 34 ya. Pasal 6 ayat 33 dulu, kemudian 34. Ya. Matius 6 ayat 33 dan 34. Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Maka semuanya. Nah, di situ ada kata carilah ya. Tadi Rasul Paulus bicara cari ya, kalau engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara di atas ya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, maka semuanya itu. Apa itu semuanya itu? Saudaraku, semuanya itu adalah kebutuhan-kebutuhan kita.
Ya, semuanya itu merupakan doa-doa kita. Ya, seringkali kalau kita berdoa itu ya sebelumnya memang ya kita mungkin sudah menjadwal ya. Nanti kalau berdoa, aku akan berdoa minta ini, minta itu ya. Dan itu merupakan jadwal permintaan yang panjang, ya, yang panjang. Ya, entah sampai berapa permintaan yang diminta itu. Saudaraku, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita harus tahu, kita harus cari kerajaan Allah lebih dahulu. Kalau kita mencari kerajaan Allah, tentunya kita tidak lagi pikir perkara-perkara di bumi ini, ya, perkara-perkara di bawah ini, yaitu bicara tentang kekhawatiran, ya, tidak lagi. Ayat 34 sekarang. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, ini. Jangan kamu khawatir akan hari besok, ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Iya, Kesusahan terus? sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Jadi tiap hari ya itu ya kita ini selalu ya menghadapi kekhawatiran itu ya. Itu jangan kemudian dikaitkan dengan hari esok ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari kata firman Tuhan. Jadi jangan kita terus memikirkan bagaimana dengan besok, bagaimana dengan lusa, bagaimana dengan seminggu lagi ya. Mungkin saudara dengan perhitungan seperti itu membuktikan bahwa saudara belum mengalami kuasa kebangkitan. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, kita tidak perlu lagi khawatir perkara-perkara di bawah ini ya. Sebab itu dituntut juga oleh orang kafir. Allah di dalam tema ini ya, Tuhan Yesus bicara mengenai jangan kamu khawatir ya soal makan. Nah, Tuhan tunjukkan lihat burung pipit ya, burung gereja. Dia tidak menabur tapi Tuhan pelihara. Tidak ada seekor burung gereja ya, burung pipit itu jatuh mati kelaparan. Tuhan pelihara, apalagi kamu ya manusia, makhluk yang mulia. Begitupun juga dengan apa yang kita pakai ya. Tuhan tunjukkan bunga bakung tidak memintal ya, bunga bakung ya mempunyai keindahan ya dari segala bunga. Tuhan tunjukkan ini bunga bakung ini kemewahan dari Raja Salomo tidak bisa melebihi dari bunga bakung ya. Saudaraku, kita lihat di sini bagaimana Tuhan itu ingin supaya kita tidak terus-menerus berada di dalam kekhawatiran. Itu buktinya bahwa kita belum mengalami kuasa kebangkitan. Kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan, maka kita akan mencari perkara di atas, berpikir perkara di atas. Itu sebabnya firman Allah mengajak kita untuk berpikir perkara di atas. Di atas itu menunjuk kerajaan surga, ya, menunjuk kerajaan surga dan kebenarannya. Sedangkan yang di bumi, di bawah itu di bumi, itu isinya apa? Segala macam kekhawatiran. Kalau saudara terus menunduk, tidak pernah menengadah, tidak pernah melihat yang di atas, tidak pernah berpikir tentang yang di atas, maka hati saudara, pikiran saudara itu akan terus dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran ini, kekhawatiran itu, dan macam-macam kekhawatiran itu hinggap di dalam pikiran hati kita. Saudara, kalau anak Tuhan masih suka khawatir, itu berarti dia belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, saudaraku, jangan terpengaruh dengan suasana dunia ini. Rasul Petrus pernah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, itu ayat sudah populer 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Banyak kali kita tahu ayat, tapi kita tidak mengalami ya pengalaman dengan ayat itu. Ya buktinya apa? Masih khawatir. Ya, masih khawatir. Saudaraku, kekhawatiran itu datangnya dari iblis. Dan iblis adalah lawan kita. Ya, kita lawan dia dengan iman yang teguh. Berarti kalau kita sudah terkena anak panahnya iblis yang berbentuk kekhawatiran itu, kita harus lawan. Ya, kita harus katakan tidak. Ya, kalau iblis berkata apa? Ya, nanti jangan-jangan kamu akan mengalami begini-begini, nanti jangan-jangan kamu akan mengalami kesusahan besar ya, akan mengalami kekurangan dan macam-macam ya lagi apa yang sudah diterorkan oleh iblis untuk membuat pikiran kita kacau, menjadi hati kita menjadi lemah
ya, maka firman Tuhan katakan apa? Lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi iman itu datang dari mendengar firman Tuhan, ya, Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan itu mendatangkan iman. Dan kalau kita ingin beriman, kita harus sering mendengar firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, maka kita akan punya iman, ya, iman yang teguh untuk melawan iblis. Coba tolong dibaca 1 Petrus 5 ayat 7, 8 dan 9, ya. Ini penting sekali walaupun kita sudah tahu, tapi mengapa kok masih khawatir, ya? Ya perlu dibaca ulang, ya. 5 ayat 7 sampai dengan 9. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Haleluya. Terus? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi dia suka berjalan keliling sambil menakut-nakuti, ya. Itu iblis, ya. Lalu kemudian firman Tuhan katakan apa? Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iya, seringkali kalau kita sudah mengalami hal seperti itu, tidak mau melawan, ya. Tidak mau melawan, dan akhirnya apa? Bertambah takut, bertambah khawatir, ya. Karena tidak dilawan. Firman Tuhan katakan, lawan dia dengan imanmu yang teguh. Nah, bagaimana kita berani melawan, bisa melawan, kalau kita tidak punya perlengkapan senjata dari Allah? Dalam Efesus pasal 6, mulai ayat 10 dan seterusnya, di situ dikatakan, kenakan pakaian perlengkapan senjata dari Allah. Mulai dari ketopong keselamatan, lindungi pikiran kita, baju jirah keadilan, ya, di dada ini, kemudian ikat pinggang kebenaran, ya, itu ada pada kita. Kita punya pedang roh, ya, dan perisai iman. Kata Rasul Paulus, sekarang kita sudah waktunya harus berperang dengan iblis, berperang dengan ketakutan, berperang dengan kekhawatiran, ya. Iya, kadangkala kalau saya sebagai hamba Tuhan menghadapi jemaat, ya, siapapun yang pernah saya hadapi, kalau dia sedang menghadapi cobaan, sakitkah, ya, satu saat, ya, mengalami, ya, kekhawatiran, saya katakan gunakan iman, ya, gunakan iman. Kita mempunyai iman atau tidak? Kalau kita punya iman, kita bisa mengalahkan iblis. Sebab firman Tuhan katakan, lawan dia dengan iman yang teguh, ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Menanggung penderitaan yang sama, ya. Nah, ini contohnya, saudara. Kalau ayat ini tidak ada contohnya, mungkin saudara masih berpikir, ya, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mana itu? Ya, hari-hari ini, ya, sejak ada COVID-19, mulai musim pandemi, ya, seluruh dunia dikatakan mengalami itu, ya, mengalami penderitaan yang sama. Kekhawatiran, ketakutan melanda mereka, ya, melanda kita semua. Tapi kita mempunyai senjata, ya, kita punya firman, kita punya perisai iman, dan kita akan melawan iblis itu dengan perisai iman, dengan pedang roh, dan kita bertahan, ya. Kita bertahan, tapi kita juga harus menyerah. Jangan bertahan terus. Orang berperang kalau bertahan terus, ya, ya bagaimana dia bisa menang, ya. Kita harus juga melawan, ya. Kita mempunyai pertahanan kuat, tapi kita juga mempunyai kekuatan untuk menyerang, ya. Lawan iblis, maka dia akan lari dari kita. Ya, itulah yang dikatakan Rasul Petrus. Sedangkan iman, yaitu berasal dari mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus menghargai firman Tuhan. Kalau saat sekarang ini saudara duduk mendengarkan firman Tuhan, di situ timbul iman, ya, timbul iman, ya. Firman Tuhan itu mengajar kepada kita. Terlebih lagi kita diingatkan bagaimana dengan perjalananmu setelah hari kebangkitan, ya. Apakah kita tetap seperti waktu-waktu sebelum Yesus dibangkitkan, ya, suasana duka di sana sini, ya, Maria menangis, dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus, ya, mereka itu sudah mengalami satu kemunduran, ya, tetapi Tuhan tolong mereka sehingga mereka kembali lagi dalam satu persekutuan, ya. Kita lihat sebelum melihat Yesus yang sudah bangkit, ya, yang berada
di dalam suasana tangisan itu seperti dalam Yohanes 20, coba kita baca ya. Yohanes 20. Ya, ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Yohanes pasal 20 ayat 11 dan 12. Ya. Tetapi Sampai dengan 16. Sampai dengan 16. Ya. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menengok ke dalam kubur itu. Jadi suasananya duka cita ya. Suasananya kesedihan yang ada pada waktu itu. Kemudian dikatakan selanjutnya, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Ya. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Iya. Terus kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya, menangis ya. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dia percaya dengan omongan orang, tapi dia lupa akan firman Tuhan yang pernah diucapkan Yesus. Anak Allah akan mengalami penderitaan dan kemudian disiksa, dianiaya, dia mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu pernah dikatakan Yesus, bukan cuma sekali. Ya ada 3 kali dia Yesus berkata seperti itu kepada mereka. Tapi mereka lupa. Jadi kita lihat suatu orang kalau sudah lupa firman Tuhan, apa yang terjadi? Orang itu akan mengalami penderitaan. Orang itu akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, menangis. Itu tanda kesusahan. Air matanya tidak pernah berhenti, ya. Terus menangis, terus mengalami kesusahan. Karena apa? Karena dia lupa firman. Sebabnya jangan sampai kita lupa firman, ya. Lanjutkan. Ayat yang ke-14. 14. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tidak tahu. Matanya jadi kabur ya. Seperti kalau kita keluarkan air mata ya. Contohnya ya. Kalau saya lagi menyampaikan firman Tuhan, kemudian hancur hati ya, air mata keluar dari mata saya, maka huruf-huruf yang ada di Alkitab jadi kabur ya. Jadi kabur karena kena air mata ya. Dan itu perlu diusap, dilap gitu ya, sapu tangan atau dengan tisu baru terang kembali ya. Karena tertutup dengan tangisan, maka Maria ini tidak mengetahui bahwa yang diajak berbicara itu adalah Yesus. Ya, dikira penunggu, ya, penunggu taman di situ. Terus kan, ya. Ayat 15 kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Ya. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, ya. "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Iya. Jadi dia menyangka bahwa yang mengajak dia bicara, yang menyapa dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" itu dikira penjaga taman, ya. Pandangannya kabur, ya. Dia sudah lupa tentang firman Tuhan. Maka dia tidak ingat lagi bahwa yang diajak berbicara itu sebenarnya siapa. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Yesus kepadanya, "Maria." Maria disapa, ya. Namanya disebut. Begitu dia mendengar namanya disebut, di situ dikatakan Maria berpaling kepadanya, dalam bahasa Ibrani Rabuni, artinya guru. Iya. Begitu namanya disebut, dia berpaling dan langsung dia kenal siapa yang mengajak dia bicara, yang menyapa dia. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Itu seringkali ya, itu terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita nih lupa, rasanya itu kita nih sebenarnya Tuhan itu dekat dengan kita, tapi kita merasa Tuhan itu jauh, bahkan tidak ada, ya. Padahal Tuhan itu selalu mendampingi kita, apalagi kalau kita dalam kesusahan, dalam kepicikan, ya. Tuhan selalu ada. Nah, di situ kita melihat saja, contohnya ini Maria, penuh dengan tangisan, ya, penuh dengan air mata. Air mata Maria berhenti menetes tatkala dia mengenal suara yang memanggil namanya. Ketika namanya disebut Maria, dia kenal persis itu suara gurunya.
ya kalau menyapa dia dengan sebutan namanya itu. Langsung ya air matanya berhenti. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang hanya diliputi dengan tangisan-tangisan. Ingat saudaraku, kita ada dalam suasana kebangkitan, ya. Jangan kita mencontoh seperti Maria ini, ya, sebelum percaya bahwa Yesus itu sudah benar-benar bangkit. Pada waktu dia masih percaya bahwa Yesus itu mayatnya diambil oleh murid-muridnya, maka pikirannya jadi kacau, ya. Diambil oleh orang, ya, dicuri orang, ya. Pikirannya jadi kacau, ya. Tetapi pada waktu dia mendengar suara dan nama itu disebut, maka spontan dia kenal itu bahwa yang berbicara dengan dia itu adalah suara Tuhan. Ya, suara Tuhan itu berarti suara firman. Nah, pada malam hari ini juga Tuhan bersuara, memperdengarkan suaranya, ya, menyapa saudara dengan firman-Nya. Kalau saudara anggap firman Tuhan ini hanya sebagai suara penunggu taman, tidak ubahnya seperti Maria. Ya, saudara tidak sadar bahwa yang menyapa saudara itu adalah pribadi Yesus. Yang menyapa saudara pada saat ini itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Ya, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Kemudian ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, dan tinggal atau bertabernakel di antara kita. Saudaraku, firman dengan pribadi Yesus itu satu. Sepertinya kalau kita mendengar, membuka hati kita untuk firman Tuhan, itu berarti kita mempersilahkan Tuhan, ya, mempersilahkan Tuhan sebagai imam besar itu, ya, mau menolong kita, sebab hanya Dia yang tahu apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Berserulah kepadanya. Kita punya keberanian, kata surat Ibrani tadi, keberanian untuk menghampiri Dia. Dan kita akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya, ya. Nah, ini langkahnya anak-anak Tuhan setelah hari kebangkitan, bukan menuju ke Emmaus. Nah, ini contoh yang kedua, ya, tapi kembali ke Yerusalem. Coba Lukas pasal yang ke-24, ya. Di sini diceritakan ada dua murid Yesus yang pada waktu itu sedang berjalan ke Emmaus, ya, suatu dusun, ya. Ya, kurang lebih dalam perjalanan berapa hari itu di situ dikatakan, ya, 7 mil, ya. 7 mil itu adalah 3 jam. Ya, kalau ditempuh dengan kilometer itu 12 kilo, 3 jam. Ya, coba ayat 13 dibaca. Lukas sampai dengan 16. Ayat 13 sampai dengan 16. Ya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, jadi 7 mil itu sama dengan 12 kilometer, ya. Itu kalau diperhitungkan dengan jam sama dengan 3 jam, ya. Jadi pada waktu mereka sedang berjalan, mereka bercakap-cakap, dikatakan di situ, dan mereka kan? bercakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, jadi ini masih berita hangat, ya. Masih berita yang hangat, ya, sebab ini baru saja kejadian Yesus bangkit ini. Mereka bercakap-cakap tentang apa? Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Ya, terus? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka... Nah, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ya. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Iya. Kalau tadi yang menghalangi Maria untuk mengenal Yesus yang dikira penjaga taman itu air matanya, ya, air matanya, karena kesedihan. Maria dalam keadaan sedih itu dia tidak bisa mengenali, ya, gurunya. Tapi untung ya air mata itu dihentikan oleh Yesus karena Yesus menyatakan dirinya, ya, Yesus menyatakan dirinya. Maria tahu bahwa yang menyapa dia itu adalah gurunya. Sekarang ada kejadian lain lagi. Dua murid Yesus ini juga terhalang pandangannya dan tidak mengenal siapa yang berjalan bersama dengan dia selama 3 jam. Ya, kurang lebih 3 jam.
Panjang sampai ceritanya dia bercerita banyak. Tapi dia tidak tahu bahwa yang diajak bicara itu adalah Yesus. Mereka berkata ya, dia berharap bahwa Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu oleh mereka, ya, sebab orang Yahudi itu mempunyai kepercayaan bahwa mereka itu berharap ya Yesus yang disebutkan Mesias itu akan menolong mereka untuk mengangkat mereka dari penjajahan tentara Roma, ya, dari bangsa Romawi. Tetapi Yesus sudah mati, ya, berarti pengharapan mereka sudah tidak ada lagi. Mereka putus asa pada waktu itu. Dan mereka dalam percakapan itu, ya, dalam percakapan itu membicarakan tentang Yesus yang, ya, dikatakan bahwa Yesus itu sudah hilang, ya, sudah lenyap. Ya, sama seperti Maria. Nah, pada waktu itulah juga Yesus menyadarkan mereka. Kalau kita loncat baca ayat 28. Ya. Lukas 24 ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya, jadi sudah dekat dengan kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Kemudian di situ dia pakai I besar, itulah Yesus, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya. Nah, di situ. Lalu kemudian dikatakan dalam ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu mereka menahan Yesus. Ya, terus. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Iya, ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, saudaraku, apa yang diperbuat oleh Yesus? Nah, pada waktu itu dua murid Yesus ini, ya, dia ingat pada waktu Yesus mengucap berkat ketika memecahkan 5 roti dan 2 ekor ikan dibagikan untuk 5.000 orang. Mereka sadar, ya, bahwa ini orang yang diajak bercakap-cakap ini kok mirip sekali, ya, dengan Yesus yang memecahkan roti untuk 5.000 orang pada waktu itu. Ya, kemudian roti itu diberikan kepada mereka. Ya, terus ketika itu terbukalah mata mereka. Nah, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Iya, ya, saudaraku, Yesus menyatakan diri, ya. Yesus menyatakan diri kepada mereka pada waktu Yesus, ya, memecahkan roti, mengucap berkat. Ini bicara soal perjamuan kudus, ya. Dari perjamuan kudus yang kita lakukan setiap PA, ya, bahkan juga setiap ibadah raya, itu akan membuka, ya, wawasan kita untuk mengenal pribadi Yesus secara lengkap, ya, bukan lagi sebagai Yesus yang mati, tapi Yesus yang sudah bangkit. Jadi mereka berhenti, ya, dari kebodohan mereka, sebab sebelumnya mereka dikatakan bodoh, ya, oleh Tuhan Yesus. Coba teruskan dibaca, ya. Ayat 31, 32. Ya, coba ayat ini dulu, ayat 25 dibaca dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu, orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, ya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, jadi mereka dikatakan orang bodoh. Orang bodoh itu adalah tidak percaya apa yang dikatakan para nabi. Kemudian ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, jadi harus mengenal pribadi Yesus yang adalah Mesias secara lengkap. Bahwa dia harus menderita, nanti akan menuju kepada kemuliaannya. Jadi tidak tiba-tiba dimuliakan, tapi harus melewati penderitaan. Ya, itu sebabnya saudara, kalau saudara hari-hari ini mengalami penderitaan, jangan lemah, jangan putus asa. Berarti saudara sedang dalam proses. Sebentar lagi saudara akan mengalami kebangkitan. Saudara akan mengalami dipermuliakan oleh Tuhan. Sebab dengan pertolongan Tuhan, ya, sakit disembuhkan, kekurangan dicukupi, ya, jalan buntu dibukakan jalan, itu merupakan proses. Dan kesudahannya dari proses itu adalah
kemenangan. Ya, itu sebabnya jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita teruskan tadi ayat ke berapa tadi? Ayat 20, ayat yang ke-31 ya. Ayat 31. Ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukan Ya. hati kita berkobar-kobar ketika ia Ya. berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia Berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi kita melihat, kalau firman Allah itu dibukakan, diterangkan, itu akan membakar hati kita. Hati kita berkobar-kobar. Ketika mereka mendengarkan Yesus menerangkan kitab suci, ya, menerangkan apa yang dijelaskan dalam ayat 22 dikatakan, ayat 27 ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi di sini Tuhan berkhotbah, Tuhan berbicara mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Cukup panjang, cukup banyak. 3 jam, bayangkan. Ya, 12 kilometer mereka jalan kaki. Ya. Ada kesempatan untuk terus mendengarkan, diisi oleh firman. Ini memang sistemnya Tuhan. Untuk membangkitkan iman. Supaya iman itu tidak menjadi lemah lagi. Ingat, saudara, kita ada di hari-hari di mana kita sedang berjalan setelah Yesus dibangkitkan. Ya, langkah-langkahnya anak Tuhan setelah hari kebangkitan. Ya, kita harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Ya, dengan jalan mencari perkara di atas, berpikir perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Ya, Tuhan juga yang akan menolong kita untuk dihentikan tangisan-tangisan kita. Tuhan juga akan membuka mata kita yang kabur seperti 2 orang ini ya, yang berjalan di Emmaus. Untung saja, saudara, sudah dekat sekali dengan kampung katanya di situ ya. Sudah dekat dengan Emmaus. Coba pada waktu itu kalau Tuhan tidak tolong, pasti ya mereka itu akan kembali kepada profesi mereka sebelumnya itu ya. Mereka pulang ke kampung halaman ya, berarti mereka sudah putus asa untuk apa lagi ya mau mengikut Yesus kalau Yesus sendiri ya sudah mati. Tapi mereka lupa bahwa Yesus yang menyampaikan firman Tuhan setiap kali itu adalah Yesus yang hidup ya, bukan yang mati lagi. Sekarang ayat yang ke-33 coba dibaca ya. Lalu ayat yang ke 33. Ya. Lalu bangunlah ya. Ayat 33. Ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Amin. Haleluya. Ya. Bangunlah mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ya. Tadinya sudah meninggalkan Yerusalem, lalu mereka kembali ya, setelah mata mereka dipulihkan. Saudaraku, adakah hari-hari ini kita juga merasa ya kelemahan, ya merasa kemerosotan rohani, apalagi ya mungkin karena kita sudah sekian lama tidak beribadah di gereja dan tidak mengikuti acara ibadah secara Zoom, secara live streaming, ya bagaimana? Ya pasti saudara lemah, ya. Tapi puji Tuhan malam hari dengan izin Tuhan, mungkin adalah untuk kali pertama setelah mengikuti acara ibadah secara Zoom, ya. Dia juga minggu akan diteruskan dengan ibadah secara live streaming. Saudara mulai dibangunkan kembali. Jangan tinggal ya di dalam kelemahan. Mari kata firman Tuhan, bangkit. Tuhan mau menghentikan air mata saudara. Seperti Tuhan menghentikan air mata dari Maria. Ya, dan Tuhan juga mau mencelekkan mata yang kabur seperti 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus ini. Nah, setelahnya kita sudah disadarkan oleh Tuhan. Jadi langkahnya anak-anak Tuhan di hari kebangkitan ini bukan meninggalkan pelayanan, ya seperti murid Yesus ini, seperti yang sudah diperbuat oleh Petrus juga dan kawan-kawannya, ya pada waktu mereka sudah tidak ada gurunya, ya Petrus yang menjadi apa itu ya sesepuh ya karena dia paling tua, murid yang paling tua.
biasanya kalau murid yang paling tua itu selalu diikuti ya dengan adik kelasnya ya, dengan juniornya ya, dia paling senior, oke ya. Nah, pada waktu itu Petrus dia pamitan, aku mau menangkap ikan. Coba Yohanes 21 ayat yang ketiga. Ketika Petrus ya mengatakan mau menangkap ikan, maka teman-temannya juga mengatakan kami juga ikut ya. Yohanes 21 ayat 3 ya. Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Ayat 3. Kata Simon Ya. Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap Ya. ikan. Nah, terus? Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Iya, Tuhan izinkan mereka gagal menangkap ikan, padahal mereka itu adalah ahli ya, nelayan-nelayan yang sudah terkenal ya, punya keahlian menangkap ikan ya, seperti Petrus ya, teman-temannya ini dia tahu ya, kalau ada angin dari arah timur ke barat ya, di mana ada ikan dia tahu ya, dia sudah mempelajari itu ya. Tapi kali ini dia gagal ya, teman-temannya juga gagal, tidak ada seekor ikan pun yang mereka tangkap, sampai pada akhirnya mereka melihat Yesus ya, ketika Yesus menampakkan diri di situ. Ayat 7 ya, ayat 7 ya. Ketujuh, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Iya. Jadi ini Petrus ya, dia tidak mengenal siapa Tuhan yang sudah menampakkan diri di danau Genesaret, Tiberias ya, danau Tiberias. Murid yang dikasih Yesus adalah Yohanes yang tahu ya bahwa itulah Yesus. Lalu kemudian Petrus mengambil pakaiannya karena pada waktu itu tidak ada perpakaian ya, dia sudah lupa siapa dia ya, sebenarnya ya memang kalau ditinjau dari kehidupan lamanya ya, Petrus ini seorang nelayan ya, dia salah-salah ya, mau berpakaian mau enggak di tengah laut, siapa yang pusing ya. Dia juga demikian, kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Tapi begitu dia melihat Yesus, dia ambil pakaian dan dia pakai pakaian itu, mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian ya, kata ayat 7 bagian akhir, lalu terjun ke dalam danau. Nah, kalau mereka sudah melihat tubuh kebangkitannya Tuhan, apa selanjutnya yang terjadi? Cerita selanjutnya kalau kita baca dalam ayat 15 sampai dengan ayat 17 ya, di situ bicara soal penggembalaan. Coba dibaca sedikit, kita masih punya waktu sedikit ya. Ya, dibaca sedikit. Silakan. Ayat yang ke-15. 21 ayat 15 sampai dengan 17. Sampai dengan 17. Ya. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih pada mereka ini? Ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, terus? Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Iya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Iya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, untuk ketiga kalinya, ya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, saudaraku, kalau kita perhatikan di sini ya, percakapan Yesus dengan Petrus ini, sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dia menyapa Petrus dengan sebutan Simon, ya, Simon anak Yohanes. Saudaraku, kita melihat ya, pada hari kebangkitan ini ya, setelah hari kebangkitan ini,
kita harus masuk di dalam pelayanan yang lebih jauh, yaitu apa? Pelayanan penggembalaan. Sebab Yesus berpesan di sini sampai 3 kali, gembalakan domba-dombaku. Ya, sampai 3 kali Yesus berkata seperti itu. Ya, yang pertama, berilah makan anak-anak dombaku. Itu dalam salinan bahasa asing ya. Domba muda, domba yang lemah. Ya, ini diberi makan. Ya. Kemudian yang kedua, disalin dengan menjaga, memperhatikan domba yang dewasa. Jadi ini berarti ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya. Dari kehidupan anak-anak domba kemudian menjadi seperti domba dewasa, ya, dan kemudian itu terus dipelihara, ya. Tuhan tekankan kepada Petrus, ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Gembalakanlah, ya, domba-dombaku. Di sini Tuhan menyebut Petrus dengan sebutan Simon. Ya, padahal Simon itu nama lamanya Petrus. Simon itu sebenarnya sudah diganti namanya dengan Petrus atau Kefas, ya. Kalau Simon itu artinya ilalang, ya. Ilalang itu yang tumbuh di padang itu kalau ketiup angin dia goyang-goyang, ya, kanan kiri. Itu membayangkan kehidupan dari Simon yang dahulunya, kehidupan yang gampang goyah. Ya, gampang goyah. Sudah tidak dipakai lagi nama itu. Tuhan katakan, engkau akan disebut Petrus atau Kefas, ya. Dan itu artinya batu karang. Supaya Petrus ini mempunyai pendirian sekarang. Pendirian yang teguh seperti batu karang, ya. Petrus pendiriannya pernah goyah. Itu sebabnya Tuhan Yesus panggil kembali nama Petrus dengan sebutan Simon. Bagaimana? Saudaraku, ya, bisa dipanggil Petrus batu karang kalau dia goyah, ya. Tadinya kita baca, ya, dia yang mempelopori teman-temannya mencari ikan, kembali kepada profesi yang lama. Bagaimana bisa dipanggil Petrus, ya? Tuhan tidak sebutkan namanya Petrus, tapi Tuhan sebutkan namanya Simon. Simon anak Yohanes. Adakah engkau mengasihi aku lebih dari orang-orang ini? Sebagai orang yang nama lamanya disebut, nama yang sudah 3,5 tahun, ya, tidak pernah terdengar di telinganya Petrus pada waktu itu. Sebab sudah dikubur nama itu. Nama Simon sudah tidak dipakai lagi. Sebab artinya tidak baik. Ilalang. Kehidupannya gampang goyah. Ya, Tuhan tidak ingin memiliki murid yang gampang goyah. Tuhan tidak ingin melihat saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus yang goyah pendirian saudara, imannya goyah. Tuhan tidak ingin ini. Itu sebabnya Tuhan panggil, ingatkan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang-orang ini? Pada waktu Petrus mendengar itu, langsung, ya, pikirannya bekerja. Langsung dia ingat, loh, bukankah namaku sudah diganti oleh guru? Bukan lagi Simon, tetapi adalah Petrus atau Petra. Tapi mengapa saat ini Tuhan panggil aku Simon kembali? Tertempelak dia, tertempelak. Hatinya ditempelak, diingatkan oleh Tuhan. Mungkin ini juga sedang menempelak saudara. Panggilan nama dari Petrus dipanggil Simon kembali. Tentunya tidak menyenangkan, saudara. Tentunya tidak menyenangkan, tapi kenyataannya kamu goyah. Kamu goyah. Itu sebabnya aku panggil kamu Simon kembali. Saudaraku, untuk mengembalikan nama itu, haleluya, Simon harus menunjukkan jadilah gembala yang baik, menggembala domba-dombaku. Haleluya. Dengan apa? Dengan kasih. Tidak dengan karena upah, ya. Tidak karena memerintah. Di dalam suratan Petrus, ya, dia berkata, Petrus ini, ya, menggembalakan domba, ya, dia ajar penatua di situ, ya, gembalakan mereka. Bukan karena upah, bukan karena, ya, karena kau mempunyai kedudukan lalu memerintah seenaknya sendiri, tidak, tapi menggembalakan dengan kasih. Nah, di situ Tuhan, Petrus juga berbicara, nanti kalau gembala agung itu datang, dia akan memberi upah kepada para gembala-gembala, termasuk Petrus ini, dan termasuk saya dan hamba-hamba Tuhan, ya,
yang dikasih Tuhan yang sekarang ini juga mungkin sedang mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan sediakan upah yang sama. Bagi jemaat Tuhan yang merasa imannya goyah di musim pandemi ini, mari bangkit kembali. Bagaimana perjalanannya anak-anak Tuhan setelah hari kebangkitan? Bagaimana kondisi rohani saudara saat ini? Ya, apakah kita seperti Petrus yang gampang goyah, ya, mendengar apa kata orang, wah ini begini sudah takut, ya. Saudara khawatir? Tidak. Jawab dengan tegas, tidak. Aku tidak goyah, ya. Kuatkan imanmu dan jangan goyah. Puji Tuhan, ya. Kuasa kebangkitan Kristus perlu ya kita alami, ya, agar rohani yang goyah itu diteguhkan kembali. Sebagai ayat yang terakhir kita baca Kolose 2 ayat 7. Setelah ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, ya. Haleluya. Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diberikan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini pesan Rasul Paulus menjadi ayat penutup, ya, dari khotbah yang saya sampaikan pada malam hari ini dalam PA, ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau akarnya masuk ke dalam kuat, ya, tidak gampang goyah. Kemudian tidak cukup cuma berakar, tapi dibangun di atas Dia. Jadi kalau akar itu masuk ke dalam, tapi ada yang tumbuh ke atas, ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita tutup dengan satu pujian, tiap langkahku. Biar Hendri nyanyikan nyanyian ini, haleluya. Dan kita siapkan perjamuan kudus. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan jalanku memimpin di tengah badai mematikan hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan ke tempat dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa. Di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menumbuhkan iman kami kembali, meneguhkan kami. Tuhan ampuni kami jika ada di antara kami yang pernah goyah imannya di hari-hari ini Tuhan. Tapi firman-Mu mengatakan supaya kami memandang kepada Engkau yang sudah dibangkitkan dari kematian. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau juga yang menjadi imam besar yang mengimami ibadah kami. Imam besar yang tahu merasakan apa yang kami rasakan. Kesusahan, penderitaan, kekurangan, kesakitan dan sebagainya. Engkau turut merasakan itu Tuhan, dan kami percaya dan malam hari ini Engkau juga mengulurkan tangan Tuhan untuk menolong kami. Kuduskan kami, layakkan kami untuk makan dan minum perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang tersedia dengan pribadi-Mu sendiri. Sebab kami percaya ini bukan makanan biasa, tapi adalah makanan yang sesungguhnya. Kami terima perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita mau angkat tubuh Tuhan di tangan kanan, ya. Tangan kanan kita angkat dan kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Pindahkan cawan di tangan kanan dan dengar kembali firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas dan kita menyembah Tuhan, ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita nyanyikan refrainnya tadi, ya langkahku, engkau Tuhan yang pimpin. Haleluya. Dan nanti saudara Artawan akan berdoa. Haleluya. Saudara Artawan. Yang Tuhan pimpin ke tempat gitu di hadapanmu. Haleluya. Hingga sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Saudara Artawan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lampanmu dalam ibadah PA malam hari ini Tuhan. Apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Langkah kami sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, imam-imam pada hari kebangkitan-Mu Tuhan. Tiap tahun kami memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan.
Namun adakah kehidupan kami sudah mengalami kebangkitan yang benar? Jika proses kematian yang kami alami benar-benar, maka kuasa kebangkitan yang kami alami pun merupakan kebangkitan yang sudah diberikan dalam kehidupan kami lewat pemberitaan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Lemari yang sudah ledah, yang ditutupi dengan air mata, dengan kesedihan, karena melihat kondisi pada akhir-akhir ini, kehidupan kami banyak kali dihinggapi dengan rasa khawatir. Demikian juga dengan dua orang yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, Tuhan. Juga dengan rasa putus asa mereka, Tuhan. Itu juga yang ada dalam kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan. Namun firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan, keteguhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami boleh melangkah, Tuhan. Sebagaimana arti Paskah itulah melompat, maka kami harus mengadakan satu lompatan. Tidak lagi kami berada dalam suasana kematian, tapi kami melangkah dalam suasana kebangkitan-Mu. Sebab Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang sudah menang, Engkau memberikan kuasa itu dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh membaharui segala bentuk layanan kami, ibadah kami, Tuhan, pada hari-hari ke depan, Tuhan. Agar jangan kami terpakau, jangan berada dalam kondisi yang stagnan ini, Tuhan, tapi kami belajar untuk maju, Tuhan. Tetap maju di dalam Engkau. Apapun keadaannya, apapun kondisi yang kami alami saat ini, Engkau menghendaki kami melangkah dengan suasana kebangkitan untuk memikirkan dan melakukan perkara-perkara yang di atas, sebab Engkau ada di sana sebagai imam besar yang menuntun langkah kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau tetap menuntun langkah kehidupan kami, menolong kami, apapun yang dapat kami lakukan, kerjakan hari-hari ini. Biarlah kami lakukan dengan sungguh-sungguh kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang besar. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, tambahkan hikmat, akal budi, dan kekuatan-Mu. Kuasa dari surga, Tuhan, melimpah atas hamba-Mu dan juga Ibu Gembala, Tuhan. Biarlah Engkau tetap menopang pelayan beliau, Tuhan. Terima kasih, memberkati juga anak-anak-Mu yang pada kesempatan ibadah jam malam hari ini bersekutu bersama-sama dengan kami yang sudah menikmati kebenaran firman-Mu dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau tetap melawat setiap kehidupan anak-anak-Mu, para hamba-hamba-Mu, agar jangan mereka tetap berada dalam kondisi lemah, tapi biarlah mereka juga bangkit sebagaimana Engkau yang sudah bangkit dengan tubuh kebangkitan-Mu, Tuhan. Engkau melayani dalam suasana yang baru, Tuhan. Terima kasih, itu juga yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memberikan kemurahan-Mu dalam kehidupan ini. Sampai dengan saat ini kami boleh ada. Ini semata-mata adalah kasih karunia yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Segala kepujian, hormat kami kembalikan kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih cintanya daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari malam hari ini sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini.
Semua yang percaya bersama katakan, amin. Haleluya. Sekian pelayanan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara kalian. Amin. Shalom, Ter. Shalom. Shalom. Gimana? Shalom. Baik-baik. Shalom, Kin, Pan, Giok, Esther, Ya, shalom. semua. Shalom. Shalom, Pak Gembala, Ibu Gembala, shalom. Wego, Halo. Oh, Wedi, shalom. Shalom, Ibu Wedi. Ya, halo Pak. ya, Baik. gitu kan. Pan, Hartawan. Singaraja Shalom. masih banjir. Singaraja banjir ya? Enggak, sudah reda. Kemarin luar biasa. Iya. Iya. Hmm, Yang lebat ya. Sampai berapa jam? 3 jam? 4 jam. Waduh. Untung nggak tenggelam. Lama sekali. Baru kali ini rata-rata ini sudah 10 tahun yang lalu. aja, Pak. Shalom. Shalom. Ya. Sekian. Giok, shalom, si Giok. Shalom, si Giok. Shalom, si. Mana tuh? Hartawan Shalom, Pak melimpah. Hinggi. Shalom, Pak Hinggi. Hartawan melimpah. Wait, Oh iya, hartawan. Tek, Melimpah. shalom, Tek. Oh iya, betul. Shalom. Shalom, Tek. David. Ya, Baik. Salam kawan. Halo, Yo, Tek. shalom, Tek. Suwe ndak kebela. Shalom. Siapa? Baik-baik. Cik, tapi Baik-baik. salam, salam. Keluar kota, Tek. Nah, Baik. shalom Gunawan. Ki, Gunawan. Shalom. Shalom. Shalom.